Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Bantai. Akhirnya saya bisa membuat sebuah video tutorial tentang riset produk dan prolog-prolog sebelumnya gitu. Untuk minggu ini memang tidak ada webinar karena menurut saya riset produk ini lebih baik disampaikan dalam bentuk video tutorial. Dan memang sepanjang saya mengajar orang pun di riset produk ini tidak ada tanya jawab yang banyak gitu. Lebih banyak tanya jawab itu nanti pas di materi-materi berikutnya. Sehingga saya memutuskan untuk tidak membuat webinar soal riset. Karena kalaupun dibuat dipaksa ada tanya jawab, ntar tanya jawabnya agak-agak Yahudi. Agak-agak iya emang lu belum masuk ke ranah itu, ntar nanyanya jadi terlalu kreatif gitu. Terlalu kreatifnya bukan yang solutif tapi yang ngawang-ngawang gitu pertanyaannya. Jadi itu, dan saya tekankan lagi kalaupun saya mengadakan webinar itu ya tetap seperti jadwal Bantai hari Rabu malam jam 8. Kalaupun berbeda akan diberitahu sehari atau 2 hari sebelumnya. Enggak yang beda beberapa jam langsung saya kasih tahu dadakan, enggak gitu gitu. Oke, itu tadi tentang klarifikasi karena sebenarnya saya nggak merasa perlu klarifikasi, tapi kata Army lu harus klarifikasi lid, ntar yang pada emosi sama lu makin emosi gara-gara lu nggak jelas gitu kata Army. Jadi tadi klarifikasi dari saya bahwa minggu ini memang tidak ada webinar dan lebih baik Anda persiapkan untuk mengerjakan tugas yang akan dibahas di akhir video tutorial ini. Oke, kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Anda yang berada di tahap sekarang ini itu soal riset produk pasti intinya cuma kebagi dua. Kebagi dua. Satu, Anda nih udah punya produk atau Anda nih udah tau lah pokoknya Anda tuh mau masarin apaan sehingga masuk Bantai itu nyari cara bagaimana memasarkannya. Ya, jadi ini Anda nih soal produk udah yang nggak perlu nyari-nyari lagi nih. Ini tipe pertama nih, tipe Anda pertama yaitu sudah tahu mau promosin apa. Bisa jadi Anda pemilik produknya, bisa jadi Anda reseller produknya, bisa jadi ada distributor, bisa jadi apapun. Ya, intinya Anda udah tahu. Nah, buat Anda yang tipe pertama ini, nanti itu saya cuman mengajarkan dua hal. Bukan nanti, sekarang deh. Satu, produk yang Anda akan coba pasarkan. Ini buat Anda yang udah tahu nih ya, yang buat Anda yang udah tahu mau promosi apa. Cuman dua dari saya yang harus Anda cek. Satu, produk Anda ini termasuk GMTP apa enggak? GMTP apaan tuh kan? Singkatan apa lagi? Apakah seperti DPRD, Don't Rich People Difficult, jangan kayak orang susah? Enggak, GMTP itu ntar ada singkatannya. Itu buatan saya juga. Ntar dibahas lebih dalam. Ini kita ngebahas tentang ceknya aja. Checklist untuk nge-recheck. Ya, jadi satu, pertama, produk Anda GMTP apa enggak? Kalau produk Anda enggak GMTP, sebaiknya sih pindah, sebaiknya. Ya. Tapi kalau Anda mau tetap lanjutin, saya berlepas diri dari kemungkinan Anda boncos karena GMTP ini sudah rumusan saya yang membawa saya berhasil, teman-teman saya berhasil, dan bahkan murid-murid saya berhasil. Ini semuanya produk yang dimainin termasuk GMTP gitu. Jadi kalau keluar dari GMTP saya berlepas tangan. Itu checklist pertama. Yang checklist kedua, produk Anda sesuai nggak sama tosnya Facebook Ads? Kan di channel Slack general kan saya udah bilang saya suruh baca tos. Nah, buat Anda yang sudah punya produk yang mau dipasarkan, coba cek apakah sesuai dengan tos Facebook. Kalau Anda sesuai ya udah, berarti Anda tinggal ntar mendalami materi-materi berikutnya. Nah, sekarang kalau misalkan produk Anda ternyata nggak sesuai, ternyata produk Anda dilarang, ternyata produk Anda yang kalau beneran produknya tuh di show offin nggak boleh sama Facebook. Nah, intinya yang melanggar tos Facebook. Nah, bagaimana ceritanya? Kalau gampangnya,
saya akan menjawab dengan ya udah pindah gitu, jangan mainin itu. Nah, cuman sepanjang perjalanan hidup saya sampai saat ini ya dihitung pakai jari lah yang ketika seseorang udah tahu produknya mau dimainin terus ternyata tahu melanggar, disuruh pindah gitu terus mau pindah tuh hitungan jari. Jadi saya akan menjawab dengan sok bijak, dengan sok mengakomodir kebutuhan tadi, kebutuhan nggak mau nurut tadi, ya. Kebutuhan ingin melanggar tos Facebook, saya akan akomodir gitu. Cara tetap jadi orang baiknya gitu. Buat produk Anda yang ternyata melanggar, saya kasih saran pakai satu mindset ini. Satu mindset ini adalah bagaimana cara menyesuaikannya. Ingat ya, saya nggak ngajarin gimana ngakal-ngakalin Facebook, enggak. Tapi bagaimana cara menyesuaikannya. Contoh, kita pakai periklanan di TV. Periklanan di TV itu nggak boleh produk beneran orang megang rokok terus merokok, itu nggak boleh. Dan di TV juga nggak boleh nampilin alat kelamin ya, alat kelamin beneran alat kelamin kayak gitu. Itu dua contoh. Makanya iklan rokok pakai prinsip tadi tuh, iklan rokok menyesuaikan. Dia nggak boleh nampilin rokok, dia tahu rokok itu profitnya gede. Di switch lah iklannya jadi koboi, jadi pertemanan, jadi lucu-lucuan, sehingga penyampaian iklan rokok itu tetap jalan tanpa melanggar. Yang kedua, nggak boleh nampilin kelamin, makanya nggak ada iklan softtek nampilin tuh. Wah, vagina berdarah-darah nggak ada kan? Tapi nampilinnya perempuan bangun tidur nyaman, empuk, duduk-duduk di bantal, segala macem. Yang pasti dia men-switch bagaimana caranya tetap menyampaikan iklan softtek, tetap menyampaikan iklan softtek meskipun nggak boleh nampilin softteknya langsung, meskipun nggak boleh nampilin kelamin perempuannya yang lagi berdarah-darah gitu. Nah, jadi buat Anda yang produknya jelas-jelas dilarang sama Facebook, buat Anda yang produknya nggak boleh dijadikan foto iklan Anda langsung sama Facebook, tolong berpeganglah mindset kedua perusahaan ini, perusahaan rokok, perusahaan softtek. Mereka tetap bisa menyampaikan iklan dengan cara menyesuaikan peraturan yang ada. Ingat ya, nggak ngakal-ngakalin. Tuh dua perusahaan nggak ngakal-ngakalin. Tuh dua perusahaan menyesuaikan, menyelaraskan. Oke, jadi semoga buat Anda yang sudah tahu, apa misalnya Anda saya mau jual MLM. Nah, kalau Anda baca FB Ads sih, di FB Ads TOS-nya tuh sih, di peraturannya sih nggak boleh MLM sebenarnya. Nggak boleh tuh promosiin MLM. Nah, kalau Anda mau tetap maksa itu, misalkan ya, ini misalkan Anda mau jual MLM. Misalnya Anda tetap mau jual MLM, ya Anda harus menyesuaikan. Nah, gitu. Jadi bukan ngakal-ngakalin. Nah, cara menyesuaikannya, saya tidak terlalu paham banget karena yang saya mainin pun produknya nggak yang ngakal-ngakalin, nggak yang melanggar. Jadi kalau saya dipaksa harus menjelaskan cara ngakal-ngakalin, kayak saya diajarin cara kabur dari penjara, kayak saya ngajarin Anda cara kabur dari penjara lah, saya aja nggak pernah di penjara gitu, ibaratnya gitu. Jadi saya nggak ngerti cara ngakal-ngakalin, saya juga nggak pernah kepikiran ngakal-ngakalin, nyurang-nyurang itu di otak saya tuh nggak ada gitu. Bagi saya itu nggak enak aja mainan kayak gitu bagi saya ya, bagi saya. Jadi kalau caranya gimana kan tetap bisa. Bagaimana caranya menyelaraskan? Saya nggak tahu caranya. Saya mungkin ntar bisa nanya ke Army, mungkin ya. Saya soalnya nggak tahu soal itu. Oke, tadi kebagi dua di awal. Anda yang sudah punya produk, Anda yang sudah tahu mau memasarkan produk apa, dengan Anda yang belum tahu mau memasarkan produk apapun. Nah, buat yang sudah tahu mau memasarkan produk apa, itu tadi udah dibahas tuh sama saya ya. Anda harus ngecek dua hal, itu tadi udah dibahas sama saya.
Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tutorial buat yang belum punya produk. Nah, video tutorial berikutnya, apakah yang sudah punya produk harus nonton? Atau apakah yang sudah tahu mau memasarkan produk apa harus tetap nonton? Ya harus, karena kan Anda harus ngecek produk Anda itu termasuk GMTP apa enggak. Jadi Anda harus tetap nonton video materi berikutnya. Oke, di video pertama, di poin pertama soal riset produk ini dulu ya, karena ini video lebih ditekankan kepada yang sudah punya produk, tapi ingin membahas bahwa Anda itu intinya kebagi dua. Oke, kita lanjut ke video tutorial berikutnya.